Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Zakanos. Dan ya, di video kali ini aku cuman pengen cerita aja soal gimana aku itu habis nonton film Mortal Kombat 2. Jadi ceritanya aku pergi ke bioskop. Jadi jarak dari rumah ke bioskop itu sekitar mungkin 50 menit lebih lah. Atau mungkin bersihnya ya itu sejam gitu. Itu udah naik kereta, kemudian ya naik ojek ke bioskop terdekat. Jadi terdekat tuh adalah lokasi yang agak jauh sebenarnya karena harus naik kereta. Niatnya itu cuma pengen nonton Joe Taslim aja gitu. Aku pengen melihat adegan Joe Taslim melakukan berbagai adegan-adegan Korean action ya kan. Seperti film-filmnya sebelumnya. Karena aku fans berat banget sama Joe Taslim jujur aja ya. Ternyata yang aku dapatkan adalah lebih dari itu. So di video kali ini aku bakal bahas tentang 10 hal ya yang aku suka dari film Mortal Kombat 2. Kalau misalkan kalian suka berbagai pembahasan-pembahasan, sebenarnya aku tuh random ya, aku bahas game juga, bahas film, bahas mungkin tips produktif juga yang sering kali kulakukan gitu kan. Dan ya tentu sekarang udah zamannya AI teman-teman ya, semua yang aku lakuin juga dibantu sama AI ya kan, kerjaan-kerjaan repetitif dan sebagainya tuh udah enak lah. Jadi sekarang aku bisa bebas ya kan bikin video suka-suka saya di channel pribadi saya. Biasanya sulit banget tuh gitu. Dan mari kita mulai. Yang pertama, film Mortal Kombat 2 ini punya action sequence yang bagus banget dan bisa dibilang ini udah jauh lebih baik lah dibandingkan film sebelumnya karena film ini bener-bener memperlihatkan koreografi yang menurutku ya itu jauh lebih brutal, jauh lebih fast pace-nya juga lebih cepet ya kan, fight scene-nya lebih banyak tentunya dan aku sendiri sampai ikut maju di kursi itu ketika nonton bioskop gitu. Dan kalau ngomongin tentang berbagai action sequence yang dimunculkan itu justru jauh lebih matang gitu dibandingkan film pertamanya sih. Itu yang pertama ya. Nah alasan kedua adalah tentu banyak adegan fatality yang nggak malu-malu tuh diperlihatkan adegan gore-nya. Istilahnya kayak tidak seperti film pertama. Balik lagi ya, aku membandingkan film kedua ini dengan film pertama karena film pertama memang kayak masih malu-malu gitu untuk memperlihatkan berbagai adegan-adegan fatality atau gore-nya yang agak sedikit kurang lah gitu. Meskipun itu tetap gore ya. Dan pada puncaknya film Mortal Kombat 1 itu benar-benar memperlihatkan adegan gore yang sangat intens ketika Kung Lao itu ngebelah Nitara. Udah adegan itu aja. Adegan lainnya ketika tangannya Jax itu hilang, putus ya kan, gara-gara dibekukan. Itu sebenarnya biasa aja, tidak bener-bener biasa aja nih gitu. Tapi ketika adegan Nitara, cuman itu doang sih yang bikin Mortal Kombat 1 itu kelihatan gore-nya oke gitu kan. Ya mungkin debatable lah ya kan dengan adegan yang Scorpion versus Sub-Zero di awal film. Itu juga sebenarnya cukup bagus, tapi kalau sampai adegan belah-belah tubuh itu kan tidak banyak di film yang pertamanya. Terus yang ketiga adalah film ini bener-bener full fan service. Apalagi buat kalian yang sering mainin gamenya. Nggak cuma nambahin berbagai karakter-karakter baru di dalamnya ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang setup tempat ya kan itu anggap aja kayak map di dalam filmnya atau di dalam gamenya itu juga dimunculkan. Ada referensi-referensinya lah kayak arena-arena yang diperlihatkan tuh ada di daerah-daerah atau tempat-tempat yang banyak besi-besi tajamnya. Kemudian adegan Kung Lao ngelawan Liu Kang itu juga berada di tempat yang kayak semacam tempat portal kayak gitu ya kan. Nah kalian mungkin udah lihat lah di trailernya itu juga udah diperlihatkan. Dan belum lagi scene ketika Shao Kahn ya, melawan Cole Young itu bener-bener bagus banget asli dan mungkin bikin puas para gamer-gamer yang sebelumnya mainin game Mortal Kombat tapi bingung Anda karakter apa, kenapa tiba-tiba muncul di sini gitu kan. Meskipun di filmnya dijelasin seperti apa ya, tapi dalam lore gamenya kan itu tidak ada ya kan. Jadi mungkin ya spoiler ya, warning buat teman-teman ya, kalau mau lanjutin silakan, kalau nggak mau bisa tutup video ini. Yang intinya adalah Cole Young tuh dimatiin gitu di film kedua ini. Yang artinya apa? Artinya ya sutradara dan juga produser tahu kalau sepertinya kita harus mengeliminate karakter ini deh biar makin oke. Mungkin kayak gitu sih karena emang bisa dibilang butuh pengorbanan ya kalau ngomongin Mortal Kombat harus ada yang berkorban ya gitu. Sama seperti yang ada di gamenya. Karakter mana yang harus berkorban? Cole Young mau tidak mau. Cuman kasihan sih jujur aja ya karena Cole Young diceritain bahkan dia di dalam adegan tuh bilang kalau dia rela untuk ikut Mortal Kombat harus meninggalkan anak dan istrinya. Itu sedih banget sih sebenarnya. Yang keempat yaitu adanya Johnny Cage yang diperanin sama Karl Urban. Ya memang pro kontra di internet banyak yang kurang suka dan ngerasa kurang cocok karena udah terlalu tua dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau memang harus cari cast yang lebih tua? Aku sih mikirnya kayak gitu ya. Dan
sebenarnya cocok-cocok aja si Johnny Cage ini diperankan sama Karl Urban. Kenapa? Karena ya teman-teman harus mainin game Mortal Kombat berapa? 10 apa 11 tuh? 11 kayaknya kan. Itu kan juga udah om-om tuh Johnny Cage-nya ya. Menurutku sih cocok-cocok aja sih sebenarnya gitu kan. Dan ya karakternya juga mirip-mirip dan agak annoying gitu. Cuman memang tidak se-yeper yang ada di dalam gamenya, tapi tetap cocok aja sih menurut. Justru Johnny Cage itu menambah yang namanya elemen-elemen komedi di dalam film ini. Kalau enggak ya film ini bakal full flat yang isinya cuman orang bertarung keluar darah-darah doang. Syukurnya juga ada pemeran Keno, aku lupa siapa namanya. Ini juga bagus banget ya. Dan tentu kalau dilihat sih moral kompasnya masih abu-abu ya. Kadang dia berpihak ke si A, kadang berpihak ke B. Tapi tentu di film ini kayaknya memang akan ngambil jalan showman sepertinya. Kalau dia kelihatan baik bakal join ke yang baik. Sepertinya sih bakal kayak gitu sih untuk film Mortal Kombat ini. Kemudian yang kelima adalah visual tentunya ya, yaitu kostum ya. Kalau kita ngomongin kostum yang ada di dalam film ini jauh lebih keren dan jauh kelihatan kalau memang ini jujur ya secara stylenya dan sebagainya ini mirip-mirip dengan kostum yang ada di game Mortal Kombat 9 ke 10 ke 11 sih jujur kalau menurut penilaian pribadiku ya. Dan gak cuman itu ya, kostumnya King Geralt juga bener-bener bagus sih, itu gila sih, itu keren banget sih, bener-bener kayak kelihatan kalau dia tuh memang raja gitu di Edenia. Cuman aku masih bingung sih sebenarnya sistem pembagian dunianya tuh kayak gimana sih yang ada di Mortal Kombat film ini ya kan. Karena setauku Outworld ya itu dan Edenia itu lokasi yang sama, ini setauku ya. Tapi kalau misalkan aku keliru kalian bisa tulis di komentar. Cuman kalau misal di filmnya tuh kayaknya dibedain gitu gak sih. Penguasa Outworld datang ke Edenia gitu. Mencoba untuk menguasai Edenia gitu. Aku masih agak bingung dengan pembagian dunia yang ada di dalam filmnya ini. Tapi gak tahu kalau menurut kalian yang keliru ya. Tapi sih setauku kalau versi gamenya tuh Outworld dan Edenia itu berada di lokasi yang sama gitu. Jadi kayak Edenia tuh ya di Outworld. Alasan keenam kenapa aku tuh suka banget sama film Mortal Kombat 2 ini adalah pacingnya yang gak ada jeda. Jadi kita itu gak dikasih yang namanya nafas di film ini. Intinya adalah kita bener-bener diberikan berbagai adegan-adegan action yang full. Seperti ketika kita itu main mode campaign atau arcade gitu ya. Jadi setelah melawan si A itu melawan si B, melawan si B, melawan si C. Lanjut terus tuh sampai menang di pertarungan di Mortal Kombat. Kayak gitu. Jadi nggak ada jeda, bener-bener kayak tidak banyak jeda yang diberi. Dan menurutku ya emang seharusnya seperti inilah kalau game Mortal Kombat dijadiin film. Jadi nggak terlalu banyak dialog-dialog, nggak berguna lah. Full fokus action fight gitu, fight scene aja. Banyakin fight scene-nya. Jadi nggak terlalu banyak drama bertele-tele kecuali di awal filmnya. Dimana ya adegan dimana Kitana bocil gitu kan. Ngelihat bapaknya di sama Shao Kahn itu udah pas banget. Dan ya emang harusnya dramanya ditaruh di awal aja. Baru full action gitu. Pure action udah bagus banget lah menurutku ya. Alasan ketujuh adalah karakter-karakter barunya terutama Kitana ini benar-benar ya menambah kedalaman cerita sih. Karena maksudnya kayak ini jadi happy di film ini. Ya mungkin seperti Cyborg di film Zack Snyder Justice League. Jadi intinya dia tidak hanya berfungsi sebagai karakter yang demen pukul-pukulan ya kan. Atau jadi rooster sama seperti di gamenya. Tapi dia juga diberikan semacam chemistry gitu ya. Dengan karakter-karakter yang ada di sana. Seperti kayak Jade ya kan. Kemudian juga si Shao Kahn gitu-gitu. Terus ke Lord Raiden. Meskipun emang gak dijelasin bagaimana dia bisa berinteraksi dengan Lord Raiden ya, tapi ya anggap aja itu adalah cerita yang gak usah diceritain lah, anggap aja semuanya terjadi begitu saja gitu lah, karena dia udah punya kalung yang dikasih sama King Geralt gitu. Yang kedelapan adalah film ini benar-benar berani jadi dirinya sendiri. Jadi dia tidak berusaha untuk menjadi film yang mencoba punya apa ya. Ya aku agak susah juga menjelaskannya gitu. Ceritanya tuh gak harus kebanyakan drama. Sorry itu saya. Ada salah satu series yang aku juga suka. Cuman seakan dia tidak menjadi gamenya. Tapi menjadi sebuah film. Paham gak sih maksudnya? Yaitu aku lupa yang balap-balapan itu yang ada Anthony Mackie ya kan. Itu series itu sebenarnya. Kalau ngomongin itu bagus apa enggak, ya menurutku bagus-bagus saja. Tapi series tersebut tuh tidak berusaha menjadi apa yang ada di dalam gamenya. Ya nggak apa-apa juga sih. Mungkin itu kayak variasi dari film adaptasi game gitu kan. Cuman memang
Mortal Kombat tuh ya jauh lebih baik lah, jauh lebih oke lah menurutku sih seperti itu. Dan gak takut kelihatan konyol juga ya film ini, serta tidak takut untuk memperlihatkan kebrutalannya. Karena ya kalau kita ngomongin Mortal Kombat ya emang seharusnya brutal seperti itu. Alasan ke-9 adalah film ini pure entertainment guys. Kalau misalkan nih teman-teman ya mencoba untuk mencari sebuah film ya kan yang banyak hal di dalamnya, seperti kadang bikin tegang, kadang bikin takut, kadang bikin ketawa, kadang bikin kaget, dan di ending kalian pengen kepuasan ya, maka Mortal Kombat 2 ini bagus banget dan cocok lah. Karena ya mulai dari opening, konflik dan sebagainya hingga masuk ke fase akhir itu udah bikin puas banget. Sama seperti mungkin ya perasaannya adalah ketika kita itu menjalankan misi ya kan, single player story mode di dalam game Mortal Kombat yang satu. Itu ada ya Mortal Kombat 1 yang Liu Kang udah jadi dewa tuh. Ya, rasanya seperti itu, kayak gila akhirnya gue berhasil mengalahkan. Nah, rasanya seperti itu. Bedanya mungkin kita akan berperan sebagai Kitana gitu. Mungkin ya ketika kita bermain game Mortal Kombat-nya. Itu sih sebenarnya, dan kerennya adalah gini, di dalam game Mortal Kombat itu kan kita tahu ya kalau misalkan di gamenya itu kayak kita bisa kayak manggil temen atau ada temennya gitu kan ketika melawan musuh gitu. Dan di sini juga seakan-akan ada, jadi intinya tidak dibatasi dalam satu pertarungan. Nggak harus yang bertarung tuh 1 lawan 1, bahkan bisa dibikin rame-rame. Itu menurutku sih udah pas banget lah. Seperti yang ditampilkan di gamenya juga, dimana kan nggak harus 1 lawan 1, bisa 4 ya kan, 2 lawan 2 gitu-gitu kan. Yang ke-10 adalah akhirnya Mortal Kombat movie benar-benar menjadi film Mortal Kombat yang diinginkan sih, jujur aja ya. Setelah nonton film pertamanya yang aku sendiri agak, ini film apa ini? Oke lah ya, action sequence-nya oke, Joe Taslim GG Gaming gitu kan. Tapi ya endingnya mana Mortal Kombat-nya gitu kan. Mana Mortal Kombat-nya kok tidak ada, cuman fight scene biasa di tempat latihan di satu tempat satu-satu itu doang gitu. Itu kan bikin kesel ya. Tapi akhirnya di film keduanya arenanya beda-beda ya kan, fightnya beda-beda di tempat yang berbeda gitu. Meskipun memang itu kayak cakupannya mungkin masih di mungkin ya 4 atau 5 set yang berbeda, tapi yang jelas adalah ya fight scene-nya bener-bener ngebantu sih. Adegan fatality dan mungkin ketika orang-orang mencoba untuk mengeliminasi satu sama lain itu bikin lega asli. Kayak akhirnya inilah Mortal Kombat yang dijanjikan gitu sih. Tapi gimana menurut kalian? Ya aku sih sangat suka sekali gitu dengan film ini. Tapi kalau misal kalian bertanya gitu, bro, ini ada kurangnya gak sih? Menurutku pribadi, sebuah film itu kalau dicari kurangnya, pasti ada kurangnya. Pasti ada kurangnya, tidak ada yang tidak ada kurangnya. Karena ini adalah produk by human gitu. Dan kurangnya adalah Lord Raiden-nya sih kurang disorot sih. Sepertinya sih seperti itu, dan kayak gampang banget gitu buat diterang. Menurutku sih gitu, kayak tidak punya perlindungan tertentu Lord Raiden-nya. Entah kenapa, tidak se-powerful, tidak terlihat se-powerful yang ada di dalam game. Kalau menurutku sih seperti itu teman-teman. Tapi gimana menurut kalian setelah nonton film Mortal Kombat ini? Ya, coba tulis di komentar. Aku penasaran banget ya, mungkin kita bisa sharing berbagai hal-hal yang mungkin menurut kalian enggak bro, menurutku yang ada kurangnya ada di sini. Enggak apa-apa, kita bebas aja ya kan. Yang penting kita berdiskusi santai aja lah di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini ya. Ini juga sebuah alhamdulillah keberkahan juga ya, bisa recording buat channel sendiri, karena biasanya aku buat channel-channel lainnya, channel perusahaan dan sebagainya. Ini bener-bener bahagiaan lah bisa record di channel pribadi gitu. Tapi kira-kira nih buat kedepannya menurut kalian aku cocok bahas apa lagi nih? Bahas game sih gas ya kalau emang ada yang dibahas ya. Kalau misal tidak ada yang dibahas sih saya tidak mau menjadi pembahasan. Dan aku sendiri mencoba untuk ngeset channel ini tidak cuman fokus ke film terus ya, karena tahu guys kalau kita ngebahas film terus ya kan ini akan dicap sebagai channel film, tapi kalau ngebahas game terus ini akan dicap sebagai channel game. Ya aku pengen kalian menganggap channel ini adalah channelku, dimana aku sharing ya, channel Zaganos lah, bahas apapun ya, di channel ini gitu. Sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye bye.